teman-teman, kembali lagi di edisi Lo Tuh Siapa. Sekarang kita bakal ngobrol sama Nichelle Deriska. Halo. Halo. Sehat, Cel? Sehat. Baik-baik aja ya? Baik. Gimana pandemi? Ya biasa aja sih. Biasa aja ya? Kebiasaan di rumah juga soalnya biasanya. Nggak kemana-mana? Enggak. Jarang? Kalau lagi ada kerjaan aja. Kalau ada kerjaan? Kalau nggak ada kerjaan di rumah doang dah? Di rumah doang. Ngapain di rumah tuh biasanya tuh? Bikin konten, terus udah gitu kuliah, gitu-gitu doang sih gue. Oh, soalnya juga aktivitas lu banyak yang bisa lu lakukan di rumah juga ya? Di rumah, iya. Jadi nggak perlu keluar-keluar. Jadi sebenarnya ibaratnya buat Nichelle, ya gini deh, satu kata deh buat pandemi, satu kata yang paling menjelaskan buat pandemi, menurut lo apa tuh? Satu kata aja. Rese. Asli rese banget. Jadi kayak menghambat semuanya gitu loh soalnya. Berarti lumayan ngaruh dong sebenarnya. Apa? Pandeminya. Ke kerjaan gue. Ya apapun itu, kerjaan lu atau... Kalau kerjaan sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Tapi ngaruhnya tuh paling gini loh, kalau misalnya gue mau bikin konten, ya gue kan mumet kalau misalnya di rumah mulu. Kayak gitu. terbatas ya? Terbatas banget, jadi kayak enakan kalau misalnya gue cabut, terus dari gitu ntar dapat mau bikin konten apa, baru gue bikin gitu. Ini konten yang seperti apa sih, Cel? Gue paling konten zodiak sih kalau sekarang. Zodiak? Iya. Zodiak, berarti lu bahas tentang zodiak? Full tentang zodiak? Nggak full sih. Kalau misalnya gue kalau di Instagram iya zodiak. Cuma kan gue sekarang lagi main TikTok kan. Nah, main TikTok? Iya, kalau misalnya TikTok itu gue nggak bahas zodiak doang. Ya kayak apa ya, konten kocak gitu sih paling, konten-konten receh gitu. Oh, kayak receh-receh apa gitu ya, yang ya lucu lah. Iya. Lucu buat mungkin ya orang-orang yang mengerti lah gitu, kelucuan di mana gitu. Iya, betul sekali. Tapi berarti dua itu doang ya? Soalnya berarti lu bahas zodiak, bahas konten yang lucu tadi lu bilang itu. Iya. Jadi mostly dua itu ya? Iya, paling dua itu sih, tapi ya lebih ke zodiak sih sebenarnya. Oh, lebih gede zodiak. Iya, lebih gede zodiak. Berarti lu itu lu tuh influencer berarti ya? Hitungannya? Ya bisa dibilang gitu sih. Tapi gue soalnya kayak gue tuh belum merasa gue influencer banget gitu loh. Kayak gue belum merasa gue kayak menginfluence banyak orang gitu. Jadi kalau misalnya gue dibilang kayak lo influencer ya? Nggak tahu, bingung juga. Tapi berarti influencer betul tuh kayak gimana sih? Yang gini, maksudnya gini sih. Kalau misalnya influencer kan emang yang dia tuh bisa ngasih impact ke banyak orang kan. Emang yang bisa menginfluence banyak orang kan gitu. Ya kayak gini deh. Awkarin, itu kan emang udah influencer banget kan, terus atau enggak Rachel Fenya yang kayak gitu-gitu. Nah kalau gue tuh belum merasa gue sebesar itu gitu, jadi kayak belum pantas aja disebut influencer. Belum sebesar itu dalam apanya, impact-nya kah? Impact-nya sih. Berarti impact apa sih yang diharapkan dari seorang influencer gitu misalnya? Apa ya, kalau misalnya contohnya ya, kalau misalnya Karin sendiri, itu kan bisa yang gini loh, kalau misalnya dia lagi suka apa, lagi makan apa, terus dia storyin, itu orang tuh bisa ngikut semuanya. Oke. Yang kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh belum segitunya. Masa sih belum segitunya? Belum. Berarti ibaratnya kalau tadi kita ngomongin Karin, berarti udah bisa literally menginfluence orang buat ngelakuin apa yang dia post gitu misalnya. Iya. Gitu ya. Jadi bikin orang ngikutin dia gitu kan. Oke. Kayak gitu. Tapi berarti lu belum di level influencer yang di situ menurut lu? Ya gue sih belum merasa kayak gitu. Lu tuh ada tim gak sih sekarang? Ada. Lu dalam satu tim? Iya, gue kan di manajemennya Karin. A-Team. Oh, A-Team. Iya, A-Team. Berarti lu, itu yang punya Karin? Iya. Oh, makanya A-Team kali, Karin. Oh, tim. enggak. Oh, enggak. Tapi semua orang tuh ngira kayak gitu. A-Team tuh ini ya, Karin tim. Enggak, padahal. Oh, tapi emang namanya aja A-Team. Oh, A-Team Iya. as in di A-Team aja gitu ya? Iya, kayak gitu. Kayak tim yang nomor 1, A iya, bener. gitu ya? Oh, jadi filosofi itu? Bukan Awkarin tim gitu? Bukan. Kalau gue sih ngira Awkarin tim tadinya. Semua orang juga ngira gitu sih. Oh, lu dari kapan di situ, Cel? Wah, gue udah lama, gue udah 3 tahunan, 2017 gue masuk. Emang kapan sih awalnya tuh A-Team dibentuk? Jadi A-Team tuh pertama dibentuknya tuh, bentar gue lupa, Agustus 2017. Lu masuk? Gue masuk November. Berarti beda berapa bulan dong? 2 bulan doang ya? 2 bulan doang, dan gue tuh termasuk batch awal-awal. Kalau sekarang kan talentnya udah banyak kan. Iya. Kalau gue termasuk batch awal. Batch awal tuh rame nggak? Maksudnya lu berapa orang gitu ya? Gak rame sih, berapa orang ya? Kalau nggak salah kayak 10-an deh.
Tapi semuanya di gini nih. Kalau ngomongin influencer, gue taunya tuh ada level-levelnya gitu nggak sih? Levelnya gimana tuh maksudnya? Maksudnya yang gue tahu tuh based on jumlah followersnya. Oh iya. Gitu. Terus ada sih? yang badge biru yang kayak gitu-gitu. Badge biru apa tuh? Gue nggak tahu. Ini yang Instagram verified itu loh. Oh verified. Iya, badge biru. Oh namanya badge biru tuh. Iya. Ada istilahnya gitu ya? Iya. Anjir baru tahu gue. Jadi gimana tuh? Lu waktu masuk itu lu udah di badge atau level yang mana? Enggak, kalau misalnya A-Team itu kenapa dia dibuat? Karena si Karin ini pertamanya kayak dia kan nyari talentnya kan dari explore Instagram kan. Oh dia gitu? Iya, nah terus dia gitu maksudnya dia tuh ngambilin orang-orang yang menurut dia kayak oh nih potensial nih untuk jadi influencer kayak gitu. Nah terus baru pas gue udah masuk itu gue harus bikin Instagram baru. Jadi yang emang bener-bener followersnya tuh 0. Oh dari 0? Iya, jadi makanya IG gue tuh sebenarnya ada 2. Oh gitu? Iya. Masih ada nggak yang lama? Masih ada, cuma gue jarang update aja di situ. Karena kan gue lebih fokus ke Instagram gue yang sekarang kan, yang Nichelle Deriska kan. Deriska. Iya. Oh, berarti yang kedua ini apakah jatuhnya udah jadi second account jatuhnya? Yang kedua, yang pertama Yang ya? Yang pertama. Nggak second account juga sih. Sebenarnya gue tuh masih suka update di situ. Cuma ya capek aja nggak sih kayak lo harus maintain 2 account gitu kayak ganti-gantian. Jadi kayak udahlah gue fokusnya di Nichelle Deriska aja gitu. Oh, oke. Yang jadi akun profesional lo tuh Nichelle Deriska ini. Iya benar. Oke. Nichelle Deriska. Gue liat Instagram lo, Nichelle Deriska Pesik. Pesik tuh apa sih? Pesik tuh Marga. Maga, lo apa nih sih? Manado. Oh Manado. Iya. Oh Marga Manadonya. Iya. Oh, lu pure Manado? Pure. Bokap nyokap. Bokap nyokap Manado. Oh, lu gede di sini tapi? Gede di sini. Maksudnya lahir gue juga di sini. Oh, di Cuma sini. gue emang 100% Manado. Gitu. Nggak tipu-tipu ya? Nggak tipu-tipu. Original asli. Yoi. No KW at all bro. Oke. Berarti anjing influencer ya? Berarti lu udah 3 tahun ya? 3 tahun. 2017 kan berarti kan? Iya, benar. Ada nggak sih perjalanan yang cukup menarik? Misalnya awal-awal lu masih gimana? Sekarang lu udah di mana? Ada. Jadi tuh gue tuh awalnya sebelum masuk A-Team ya gimana sih kayak gue kan nggak biasa untuk story muka gue kan. Serius lo? Iya, gue nggak biasa awalnya. Awalnya nggak biasa? Gak biasa dan kayak ya gimana gue pas udah masuk A-Team ya gue harus ngasih tahu dong kayak daily life gue tuh kayak gimana. Setelah masuk? Iya setelah masuk yang kayak gue tuh harus ada interaksi sama followers gue yang misalnya nih ya kayak hai aku baru ini nih apa segala macam kayak gitu. Nah gue tuh awalnya nggak biasa makanya gue tuh pas pertama-tama masuk A-Team gue tuh diem banget. Sediem itu? Sediem itu karena kayak gue tuh malu kan, maksudnya untuk ngomong sama kamera kalau misalnya lo nggak biasa itu tuh kayak aduh apa sih aneh banget, malu sendiri gitu loh kalau nggak biasa. Nah terus dari gitu tapi untungnya pas udah mulai kelamaan ya karena udah biasa juga kan jadi kayak ya udah jadi lebih santai gitu. Berarti sekarang lu udah lebih santai ya? Udah lebih santai. Tapi udah kayak lepas banget gak? Nggak juga, karena ini aja sebenarnya gue masih demam panggung nih. Serius lu? Iya, masih demam panggung. Cuma udah oke lah daripada biasanya. Kalau dulu tuh gue pemalunya parah soalnya. Tapi apakah kalau lu bilang lu pemalu, terus gue penasarannya, lu telah di hire, kan di hire kan, buat jadi di bagian dari A-Team ini. Berarti sebenarnya pertimbangan apa tuh kalau menurut lu dulu tuh? Kalau gue nggak tahu juga sih kalau misalnya pertimbangannya apa. Soalnya kayak gini loh, gue tuh nggak ada talent khusus yang kayak misalnya nyanyi. Gue nggak bisa nyanyi. Oh, spesialisasi gitu ya? Iya. Terus udah gitu gue nggak bisa ngedance. Oke. Yang kayak gitu-gitu. Cuma kan emang ada beberapa temen gue diambil karena emang mereka tuh bisa nyanyi atau enggak mereka spesialnya di dance kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau gue nggak tahu sih sebenarnya kenapa gue di hire sama mereka. Sama sekali. Tapi lu di approach. Di approach. Ada nggak sih kayak orang kayak bisa nge-apply gitu? Gue mau jadi dong. Kalau A-Team nggak bisa itu nggak bisa apply, gitu karena ya? gue ditawarin. Jadi waktu itu gue foto gue tuh ada yang di komen gitu sama A-Team kayak gue disuruh cek DM. Ya udah gue cek DM kan. Terus pas gue cek DM, gue rada kaget karena kayak serius nggak sih nih A-Team-nya Karin? Karena gue sebenarnya udah tahu kan. Nah terus dari gitu pas gue cek DM disuruh maksudnya bukan disuruh ya, kayak mereka ngajak gue join gitu. Awalnya gue nggak percaya kayak serius nggak sih? Prank kali ini apa gitu? Soalnya kayak
perasaan post Instagram gue tuh biasa aja gitu, nggak ada yang gimana-gimana banget. Nah terus deh gitu sempet lah kayak awal-awal tuh yang kayak gue bingung kan, aduh gue masuk nggak ya gitu, kayak gue nanya-nanya temen gue kayak menurut lo gimana ya, pasti kan kalau kayak gitu kan ada yang pro ada yang kontra kan. Ya sebenarnya kayak banyak sih yang pro kayak ya udah lo nggak apa-apa coba aja bla bla bla, tapi yang kontra tuh malah bikin gue kayak nggak yakin tadinya. Gue sempet kayak mau nggak jadi gitu kan, padahal gue udah kontakan sama head office-nya kan. Lu mau mundur? Iya mau mundur, cuma kayak mikir lagi, aduh kapan lagi gitu. Kesempatan kan datang nih ke lu nih kesempatannya gitu kan. Kapan lagi? Jadi lu ambil. Gue ambil. Lu ambil dan ibaratnya lu ngerasa apa sih, mungkin jadi wadah buat belajar gitu atau? Iya buat batu loncatan sih sebenarnya. Oh batu loncatan, iya. Jadi ibaratnya kayak lu emang punya pikiran buat gue harus naik nih, gue sebagai inisial nih. Iya, kayak karena gitu. kan sebenarnya ini kan manajemen juga kan. Jadi ya untungnya sih mereka ya benar-benar kayak ngarahin kita lah, kayak ini kamu sukanya ngapain gitu. Nanti kita arahin, kita bikinin kontennya apa segala macam kayak gitu. Lu ada kontrak itu gak sih kalau di A-Team? Ada. Per berapa tahunan kah atau? 3 tahun sih, cuma gue lanjut lagi 3 tahun. Lu baru perpanjang nih berarti nih? Berarti tahun ini perpanjang? Iya. Oh, beda-beda nggak? Ada yang 3 tahun kah atau ada cuma kayak 6 bulan atau setahun? Ada sih, cuma paling tuh maksudnya ada beberapa temen gue yang akhirnya jadinya keluar dari A-Team gitu loh. Mungkin karena maksudnya kayak ada perlakuan yang nggak sesuai apa kayak gimana, terus ada yang dikeluarin kayak gitu. Oh, mungkin yang tidak sesuai dengan standar A-Team gitu perlakuannya, di luarnya A-Team gitu ya? Jadi dikeluarin gitu? Dikeluarin. Oke. Banyak gak tapi? Lumayan ya? sih, gue tapi lupa ya berapa orang ya. Maksudnya ada yang keluar emang harus keluar yang kayak gitu-gitulah. Apa harus keluar tuh karena nggak suka atau nggak betah atau pindah ke tim lain? Bukan sih, mungkin kayak beberapa tuh kalau yang gue lihat ya ada yang kayak niat nggak niat gitu loh. Kayak gimana ya, kayak ada yang susah diatur lah gitu. Oh. Kayak gitu, terus ya udah keluar. Rebel gitu ya? Iya. Nggak usah lah kalau masuk ya ikutin standarnya. Iya, ngikutin aja. Nggak usah macam-macam. Gitu. Tuh. Tapi ada nggak sih kayak Apa? temen lu banget juga gitu tapi keluar gitu gara-gara alasan yang seperti itu gitu? Enggak sih. Nggak juga ya? Enggak. Lu banyak tapi deket dong berarti sama yang, maksudnya yang seranah sama lu? Oh, yang talent lainnya? Talent lain maksud gue. Deket sih, maksudnya gue deket sama semuanya. Kayak, tapi kalau misalnya ini kan sekarang ada talent baru kan, nah gue belum ketemu tuh sama talent barunya. Karena pandemi? Iya, karena pandemi dan kayak udah kebanyakan juga kan. Soalnya biasanya tuh kita kalau misalnya ada talent baru sebelum pandemi ini, kita tuh biasanya ngumpul semuanya. Oh, kayak gitu. Kayak gitu. iya ngumpul aja, kayak perkenalan satu sama lain kayak gitu. Berapa sih totalnya anggotanya tuh? Wah, gue lupa. Talentnya deh. Berapa ya? Kayak 20-an lebih deh. Oh, gue malah ngira kayak 100, enggak gitu ya? Oh enggak, ya? belum. Baik ya? banget. Berarti kayak cuma 20-an lah ya? Iya 20-an lebih lah, mau 30 deh kalau nggak salah. Nggak tahu sih, gue udah nggak hafal, soalnya udah banyak banget talentnya. Kalau ngomongin talent yang di A-Team nih, tadi kan ngomongin level segala macam. Iya. Ibaratnya, lu ada level yang mana nih? Tier yang mana deh gitu? Maksudnya kalau dari 1, 2, 3, 4, 5, lu berapa tuh? Dalam hal apa dulu? Followers apa kayak gimana? Oke, dalam hal paling gampang deh followers saya dulu deh. Followers ya? Gue nggak tahu sih ya susunannya berapa. Cuma kalau misalnya di A-Team tuh paling banyak followers yang talent ya. Ada 400 kalau nggak salah, 400k. Oh, 400k. Iya, kalau gue kan masih 100k nih. Maksudnya 187 lah. Iya, udah mau 200 sih. Iya, udah mau 200. Iya. Kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya lu nggak tahu pasti juga gimana soal level-levelnya gitu loh. Oh, tapi nggak tahu sih, asumsi gue mungkin berarti kalau udah kayak gitu, yang paling tinggi 400. Berarti lu mungkin udah di 4 kali ya? Apanya? Dari 1, 2, 3, 4, 5 mungkin lu udah di 4 gitu. Mungkin ya. Mungkin. Oh, oke. Soalnya nggak ada kayak levelnya gitu sih. Bingung juga makanya gue kalau ditanya kayak gitu. Kalau bayaran gitu atau endorsement gitu, kalau masuk yang lu bakal lu review segala macam, masuk lewat mereka dulu? Masuk lewat mereka dulu. Semuanya? Semuanya. Jadi emang harus lewat mereka. Mereka emang jatuhnya emang ya manajemen dulu gitu kan? Iya, karena maksudnya kalau dari A-Team kan ya gue juga udah ada adminnya sendiri kan. Udah ada admin sendiri, terus udah ada
project manager sendiri, terus juga ada head office sendiri, kayak gitu-gitu. Di mana sih kantornya? Di Cilandak. Oh di Cilandak? Di Cilandak mana itu? Cilandak mana ya, deket Antasari lah situ. Oh iya deh, ya di ruko-rukonya gitu? Enggak di ruko, kayak rumah gitu. Oh rumah gitu? Iya, jadi Oh. Dan memang, maksudnya yang di situ tuh berarti kayak tim apanya gitu? kalau di situ tuh semuanya benar-benar kayak ada, maksudnya admin kerja situ. Oke. Terus juga head office-nya semuanya di situ. Cuma kan karena lagi pandemi kayak gini, jadi ya udah di rumah masing-masing. Ah iya, oke. Berarti lu ya udah segala macam endorsement atau buat apa segala macam masuk lewat mereka baru ke lu gitu. Udah diatur sama mereka. Itu ada nggak sih yang lu ngerasa sebenarnya lu pengen nih dapet taruhlah endorsement ini gitu apa? Iya. Cuma ditolak sama A-teamnya. Ditolak. Maksudnya jangan deh Nishal nggak usah ngambil deh gitu. Tapi lu pengen sebenarnya. Kalau kayak gitu paling ini sih, mereka tuh kayak nawarin semua talent. Misalnya nih kayak ada project mau masuk nih, terus udah gitu mereka tuh nawarin semua talentnya gitu loh. Jadi nggak yang spesifik ini mau Nishal nggak, yang kayak gitu. Oh, oke. Nah terus udah gitu ya kalau misalnya dari apa sih, dari misalnya kayak ada yang mau masuk gitu kan, ya mereka kan sebenarnya milih juga kayak maunya ini aja yang kayak gitu-gitu. Yang mau masukin. Iya. Tapi so far ya nggak ada sih yang kayak yang gue mau terus dia gitu ditolak sama A-teamnya, nggak ada. Oh, berarti emang sebenarnya yang masuk ke A-team itu jadi kayak kemungkinannya banyak tuh, bisa ke siapa aja. Karena kan sebenarnya kan kita, maksudnya gue tuh bersaingnya ya sama talent-talent itu Iya, juga. saingan lu juga, ya temen kan? lu cuma saingan juga gitu kan. Saingan Iya. juga. Ada gak sih kayak bentuk persaingan yang beneran nyata kayak lu mungkin sempat ngerasa gue harus kayak dia nih, aduh gue nggak boleh kalah gitu. Ada gak sih perasaan gitu? Kalau gue enggak sih, biasa aja. Tapi maksudnya kayak beberapa kali sih kayak ngelihat temen gue dapet ini, ya udahlah gue harus lebih ini lagi nih kayak gitu. Kayak cambuk aja gitu ya. Kayak gue harus lebih apa gitu. Lebih getol lagi nih kerjanya kayak gitu. Lebih getol kerjanya berarti kerja dalam buat kontennya kah? Buat kontennya. Kontennya ya? Karena kan biar followers tuh kayak tertarik gitu loh untuk ngikutin kita terus kan. Kan ngaruh juga kalau misalnya kayak ke insight Instagram. Ya di insight-nya ya, segala macam. Engagement segala macam gitu benar. ya. Lu tuh paling lu tuh gajian gak sih di tim atau? Gajian. Oh gajian? Gajian. Oh jadi nggak ada, maksudnya jadi memang sistemnya emang gajian? Gajian. Oh, nggak ada yang buat mandiri gitu bayarannya segala macam? Karena kan gue udah kontrak sama tim. Iya sih benar juga ya, kayak kantor aja ya sebenarnya ya. Lu kerja di situ, di bawah di bawah timnya itu ya. Iya. Gede nggak? Buat lu? Ya lumayan sih, karena kan sebenarnya gue kan gajinya tuh tergantung berapa banyak gue dapat endorse. Oh jadi ada hitungannya juga? Iya, jadi kayak misalnya bulan ini gue lagi dapat endorse-nya sepi, ya udah gajinya dikit. Oh jadi maksudnya bukan ada gaji tetap? Nggak ada. Oh jadi bukan kayak mungkin PNS kayak lu gajinya sebulan segini pasti? Nggak ada, gue tergantung sama endorsement yang gue dapat. Jadi kalau lu rame, lu gajinya lebih gede sebulan? Iya. Kalau sepi lebih kecil? Iya. Oh. Kayak gitu. Berarti sangat kompetitif ya sebenarnya ya? Sangat kompetitif. Makanya itulah kenapa gue kayak harus bikin konten terus nih gitu biar gajinya tuh gede. Biar ada yang masuk lagi nih. Biar ada yang masuk. Biar... paling enak sih kalau misalnya gajian tuh kalau dapat project sih. Kalau project kan maksudnya dia bayarnya nggak kayak endorsement kan. Kalau endorsement kan kayak misalnya fee gue 500.000 ya paling kayak gitu. Dan itu kan kalau misalnya untuk jadi jutaan kan harus beberapa endorse dulu kan. Kalau endorsement? Iya, kalau project tuh enaknya satu project bisa gede. Project tuh kayak apa sih? Kayak lu di iklan kah atau masuk apa kah? Iya. Pernah sih, tapi boleh sebut merek gak sih? Sebut aja. Iya kayak misalnya project Tokped atau Shopee gitu-gitu. Oh, lu pernah dapat dua-duanya berarti? Pernah. Gede tuh ya? Lumayan. Jadi berarti lu mendingan dapat seenggaknya sebulan tuh ada project lah gitu. Nggak cuma endorsement doang. Iya bener. Paling rendah tuh endorsement tuh berapa sih? Taruhlah. Paling rendah ya? Ya rate paling bawahnya gitu misalnya. Jujur gue tuh nggak tahu rate gue loh. Serius lu? Serius. Maksudnya gue nggak tahu rate gue persis kayak endorse gue berapa gitu. Karena udah ada adminnya, jadi kayak udah diatur sama mereka. Berarti gue kayak terima jadi aja. Lu tuh menjadi si admin ini berarti manajer lu? Enggak sih. Juga. Karena kalau misalnya admin tuh kayak lebih misalnya ada online shop mau kontak ke siapa ya kontaknya ke admin gue gitu.
Oh, oke. Apa sih kalau band project nih? Kayak band paling gede deh yang pernah lu ikutin gitu. Ada nggak sih? Ada. Apa tuh? Lo tahu ini nggak sih dating app Tantan? Oh, tahu gua yang warna oranye-oranye itu kan. Iya, gue pernah dapet itu. Serius lu? Serius, tapi gede. Lu ngapain di Oke situ? lah. Maksudnya? Kayak bikin apa sih, kayak iklan gitu loh. Oh, iklan. Iya, jadi kayak gue ceritanya kayak dapat apa sih? Dapat match gitu di Tantan. Terus kayak gitu deh. Sempet soalnya iklannya tuh masuk ke YouTube. Lo tau gak sih kayak sebelum lo play YouTube kayak ada ads dulu kan? Ads dulu ya. Nah terus dari gitu, tapi gue nggak tahu masuk situ. Soalnya gue taunya tuh dari teman gue. Kayak teman gue juga foto lu ngapain gitu. Kok ada lu? Kok ada lu si Cel gitu ya? Kok ada lu ngapain? Kayak Tapi gitu. itu oke bayarannya? Oke. Enggak, tapi Tantan jago juga ya, maksudnya kayak brandingnya mungkin datangnya ke A-Team, terus lu yang dipilih. Ada beberapa sih, maksudnya gue berempat sama temen gue kemarin, anak A-Team juga. Di satu project yang sama? Di satu project yang sama. Oh, iya. Tapi nggak ada dari tim lain? Enggak, jadi murni dari A-Team doang? Iya, dari A-Team doang, ada 4 pakainya. 4 itu berarti cowok cewek? Iya. Oh, oke. Jadi kayak seakan-akan lu lagi main Tantan gitu ya? Iya. Dulu lu pernah coba Tantan, nggak ada yang cewek kayak Nicel cuy. Kayak, what the fuck? Emang lo pernah pakai? Sempet dulu, kayak iseng. Kayak, Andi apaan sih, pengen coba tau? Aduh. Jangan bohong kamu. Ya, tapi gue gak main beneran loh. Ya nggak main beneran sih. Makanya kan kayak, ya sorry itu saya, gue sih nggak ada, gue nggak ada afiliasi sama Tantan nih, bodo amat gitu. Ya tapi gue konsumen gitu loh. Oke. Pengen curhat aja. Jadi itu paling gede Tantan tuh ya? Tantan. Segede itu nggak? Kayak oke banget nih. Oke, ya oke lah. Oke lah. Tapi kalau ya, tapi sejauh ini pencapaian paling tinggi itu ya? Iya. Secara angka. Oke, menarik. Berarti dunia influencer memang cukup kompleks, cuma menarik juga ya kalau mau diikutin gitu. Nah, Cel, lu kan tadi katanya bikin konten-konten nih. Iya. Emang konten lu tuh apa sih tadi? Lu tadi ngomong zodiak ya katanya? Zodiak. Lu suka banget zodiak ya? Suka. Sesuka itu? Tadinya biasa aja. Tadi biasa aja, cuma dia suka banget. Jadi nggak banget sih sebenarnya, suka aja sih. Jadi tuh pertamanya kenapa bisa gue konten zodiak, gue tuh iseng awalnya. Kayak gue buka question and answer, terus dia gitu. Oh, di Instagram nih? Di Instagram. Nah terus dia gitu tiba-tiba ada yang nanya, Kak, kalau misalnya Scorpio gimana sih gitu. Ya udahlah, karena gue tahu Scorpio, ya gue juga Scorpio, ya udah gue jawab. Tiba-tiba latah semuanya, jadi kayak ikutan kayak, Kak, kalau percintaan ini gimana sih, yang kayak gitu-gitu. Kayak cocok-cocokan gitu. Cocok-cocokan. Nah dari situ kayak, wah ini banyak nih peminatnya, ya udahlah gue lanjutin aja. Oh, jadi emang dari lu dapet insight dari situ, anjing banyak nih yang suka zodiak nih. Banyak. Soalnya tapi sebelum zodiak itu lu lebih gede apa? Kayak tadi lu bilang yang konten receh-receh doang aja. Nah, gue tuh pertama masuk A-Team konten gue rada random sih, karena gue bikin pertamanya tuh. Pertamanya gara-gara feeds Instagram gue bagus kan. Jadi kayak orang tuh pada nanya, Kak gimana sih ngeditnya? Terus gue kasih tahu cara ngeditnya kayak gimana. Nah, terus dari gitu sempet juga bikin video kayak receh-receh gitu. Tapi kan maksudnya kalau video receh kayak ya gue juga bukan pelawak gitu loh. Jadi kayak kalau emang gue lagi kocak aja terus ya udah gue videoin kayak gitu. Terus dari gitu sempet masak juga. Oh, sempat masak juga, dimasukin juga gitu. Terus tapi yang paling banyak masuk insight-nya tuh ya zodiak, paling banyak banget peminatnya. Rame banget zodiak ya? Rame banget, karena waktu itu sempat gue bikin, terus dia gitu tiba-tiba kok followers gue nambahnya banyak. Karena habis bikin konten zodiak itu? Iya, nah terus dia gitu taunya ada yang nge-share di Twitter konten gue ini. Oh, di-share di Twitter, linknya Twitter, terus dia gitu nyebar lah tuh kemana-mana sampai sempat masuk ke Instagramnya kegoblokan Anfaedah. Oh iya, tahu. Nah terus dia gitu udah kan jadi rame, followers gue naik tuh kalau nggak salah dari 160-an jadi 200. 160 Kak. Kak. Oh. Jadi 200 Kak. Gitu. Oh, 40.000 gitu ya? Iya, cuma waktu itu salahnya karena gue nggak kasih kayak watermark gitu, tau nggak sih lo? Oh iya, watermark tanda. Itu gue nggak kasih, jadi ya udahlah dicolongin di mana-mana. Jadi ya orang makanya juga nggak ada tanda itu punya lu gitu ya? Ada. Gitu. Tapi dari situ berarti perjalanan lu buat bikin konten zodiak itu dari postingan lu yang itulah, taruhlah itu ya? Iya. Oh, oke.
Lu Scorpio ya? Scorpio. Anjing. Gimana jadi Scorpio rasanya? Menurut lu? Ada sih kayak plus minusnya. Maksudnya plus minus dari lu dulu deh. Plus minusnya. Kalau misalnya Scorpio tuh kadang gini loh, yang sebenarnya plus tuh bisa juga jadi minus. Kayak gini deh. Oke, coba. Misalnya nih Scorpio kan bucin banget nih orangnya. Serius lu? Serius. Oh iya, oke. Serius, Scorpio tuh bucin banget orangnya. Misalnya kayak lo bisa sayang sama orang tuh kayak sayang banget. Tapi dari sayangnya tuh bisa jadi kayak posesif, obsesif, iya, kayak posesif gitu. ya. Jadi kayak emang Scorpio tuh kayak nggak setengah-setengah gitu lah. Lo cinta banget, benci banget. Nggak ada tengah-tengah ya? Nggak ada. Anti tengah-tengah. Nggak ada abu-abu deh pokoknya. Nggak ada abu-abu. Oh makanya tadi lu bilang positif negatif. Jadi positifnya bucin banget, sayang banget. Iya. Cuma mungkin negatifnya jadi kayak posesif. Iya bener. Gitu Scorpio ya? Gitu. Iya nggak sih? Aduh ya, oke. Oke. Lu Scorpio berarti. Lu tapi paling banyak bahasnya tentang Scorpio atau Enggak, gue bahas semuanya? semuanya. Semuanya? Iya. Berarti zodiak in general ya? Iya, in general aja. Zodiak apa horoskop sih namanya? Sama aja deh. Sama aja ya? Sebenarnya? Gue kan juga merhatiinnya kayak nggak bisa gue bedain gitu dua-duanya gitu loh. Ada nggak sih kayak yang nanya-nanya ke lu? Gimana? Kak, aku cocoknya sama zodiak apa sih? Aduh, Aku itu ini. Gila, itu banyak banget. Banyak banget? Itu bener-bener kalau misalnya gue lagi misalnya kayak buka question and answer, gue padahal udah bilang, lo tanya apapun kecuali zodiak ya, karena gue capek juga kan lama-lama. Tapi tetap aja orang-orang tuh pada nanya kayak, Kak, aku cocok gak sih sama ini? Kayak aku Virgo, gebetan aku Taurus, aku cocok gak ya? Yang kayak gitu-gitu. Oke. Banyak Iya banget. Karena maksudnya gini loh, kayak kalau gue tuh tetap apa ya, maksudnya kalau gue tuh bahas zodiak tuh for fun aja, jadi gue nggak mau yang terlalu based on zodiak gitu loh. Kalau misalnya pada nanya kayak gitu, gue udah kayak aduh pusing deh. Pusing banget. Capek nggak sih lu? Capek Bahas zodiak? Capek. Capeknya tuh dalam tahap lu udah nggak mau bahas lagi kah atau? Bukan nggak mau bahas lagi sih, tapi lebih apa ya? Ya gue ada harus istirahatnya lah, karena kan kayak ya gue kalau misalnya bahas terus ya jenuh juga kan gue dan gue juga takut followers gue jadi bosen juga sama gue, kayak aduh apaan sih nih yang dibahas zodiak mulu, sementara kan ya itu kan Instagram pribadi gue. Iya. Kecuali gue kayak emang account zodiak, kayak emang gue harus manage-nya ya setiap hari gue bahas zodiak. Temanya gitu. zodiak. Iya. Gitu ya. Tapi kan ini gue juga mau post yang lain gitu loh. Ada yang gitu gak berarti kalau lu post yang lain? Hah? Ngapain sih ke post ginian zodiak aja gitu? Ada banget. Serius lu? Ada. Kayak, aduh pernah dia ada yang rese banget kayak dibilang gini, lo ini dong bahas zodiak lagi, udah manjat pakai zodiak juga, masa nggak dibahas lagi? Udah gue blok aja. Sampai gitu tuh ya? Iya, gue blok aja, kesel banget. Jadi ekspektasi ke lu soal bahas zodiak tuh tinggi banget ya? Tinggi banget. Apa mungkin kan lu jago kali? Gue nggak tahu sih ya gue jago apa enggak. Cuma kalau kata temen gue gini sih kayak, Cal, sumpah lo jangan berhenti bahas zodiak dong, karena zodiak lo tuh nggak kaleng-kaleng. Maksudnya gue tuh pasti ngebacain terus gitu. Cuma kan kayak ya gimana, gue juga ada capeknya gitu loh. Kayak main Instagram sih capek. Tapi ada nggak sih kayak cara khusus lo buat kayak ngebacainnya? Apakah ada ilmu pastinya kah? Atau ada dari mana kayak lo bisa tahu banget soal zodiaknya gitu misalnya gitu? Sebenarnya kalau misalnya dulu ya awal-awal tuh gue nggak begitu tahu semua zodiak. Kayak gue tuh cuma tahu zodiak gue atau enggak zodiak mantan gue atau enggak zodiak apa sih sahabat gue. Sahabat lo gitu. yang deket-deket sama lo lah. Yang deket-deket gitu aja. Nah cuma kan karena gue maksudnya konten gue jadi zodiak, kayak mau nggak mau gue harus ngulik semuanya dong. Kayak gitu. Jadi apa namanya? Masih apa ya, gue masih di tahap belajar sih. Oke. Belum yang kayak gue udah pro banget gitu loh. Yang pro banget tuh berarti udah yang kayak gimana ya? Kalau yang pro banget tuh yang kayak udah gimana ya, dia bahas aja tuh dia nggak perlu mikir gitu loh, kayak udah di luar kepala. Kalau misalnya gue tuh soalnya harus masih baca. Oh, lu baca dulu gimana? Masih baca, iya. Terus gue harus kayak nyambungin teman gue yang misalnya kayak, nih teman gue yang Libra kayak gimana ya, terus baru gue sambungin kayak gitu. Cel. Iya. Lu kan Scorpio nih. Yang gue tahu nih ya sebenarnya. Iya. Katanya Scorpio tuh lebih apa ya? Apa? Punya sex drive yang tinggi. Anjir. Bener gak sih? Gak tahu.
Kalau Scorpio, gue nanya sama Scorpio makanya. Oh, Soalnya yang gue tahu tuh ditanya gitu, yang gue bahas dari bahasan Instagram kayak. Iya, emang traitsnya kayak gitu kan. Biasa kayak gitu kan. Menurut lo gimana nih sebagai seorang Scorpio? Iya kali ya, nggak tahu gue. Iya kali tapi nggak tahu. Jadi iya tapi nggak tahu. Nggak tahu. Kalau dari skala 1 sampai 10, menurut lo di mana benernya? Kayak enggak kok 2 gitu. Atau iya 10 gitu. Anjir. 5 deh, 5. Oh 5, Nggak berarti tahu biasa aja gue. sebenarnya. Biasa aja. Jadi nggak bener Normal lah ya, lah. nggak bener. Nggak tahu Scorpio Oh yang nggak lain. tahu atau siapa yang lain. Jadi kalau buat lo 5 lah ya dari 10. Iya kali. Jadi biasa aja. Oke, akhirnya terjawab juga sebenarnya. Terjawab. Lu penasaran sebenarnya? Karena banyak banget Scorpio tuh gitu semua traits kayak gitu. Iya, loh. iya, emang traitsnya kayak gitu. Oke. Nggak apa-apa. Gue menghargai jawaban lo. Iya. Nah, setelah itu mungkin langsung kali Cel. Jadi ada ini, pertanyaan dari para fans lo di Instagram. Asik. Jadi yang mau nanya ke Nishal ini ada satu dari, Alfonsus Dwi Satya, berapa harga outfit lo? Apa ya coba? Ini yang gue pakai Yang lo sekarang. pakai sekarang aja sih. Wah, gue mana hafal. Lo nggak apa-apa dibeliin apa gimana sih? Enggak, ini punya nyokap gue. Oh, punya nyokap lo? Iya. Celananya? Celananya 300-an kali ya? 300-an. Yang ini lu nggak tahu Nggak tahu. outernya. Nggak tahu. Kalau inner aja inner. Inner. Kan outer Nggak tahu inner. juga. Nggak Ini tahu punya juga. nyokap gue juga. Jadi kesimpulan 300 aja lah ya. Iya. 300.000 doang. Yuk, Buat jadi inisial aja 300.000 udah cukup cuy. Ada lagi nih dari apa? Apa lagi? Ada dari nanya. Iya. Ada dari Mochi Tanwik. Cara kita Tanwik. untuk survive di era disrupsi Kak. Maksudnya apa ya? Nggak tahu deh. Era disrupsi maksudnya era-era penuh ketidakpastian kah? Mungkin ini kali, di era-era tidak pasti kali kayak sekarang gitu kan, ibaratnya kayak pandemi gitu. Atau apa, banyak konflik segala macam, cara survive-nya gimana gitu. Oh iya. Itu sih mungkin kalau beberapa orang jadinya kayak agak Ya betul. suka, maksudnya kayak karena mereka nggak biasa untuk kayak di rumah apa segala macam, jadinya kayak agak stres nggak sih kadang? Iya, stres dan bingung mau ngapain. Iya, bingung mau ngapain. Kalau gue paling ini aja sih, biar apa sih, kayak produktif aja sih, biar kayak nggak terlalu gabut gitu loh. Karena kalau misalnya gabut juga pusing. Jadi intinya cari cara buat lebih produktif aja gitu. Iya. Ya. Cari kegiatan gitu Kayak ya. kegiatan lah pokoknya, olahraga kayak ngapain kayak yang lo belum pernah lakuin aja. Sama sekali, maksudnya ya udahlah coba hal baru gitu. Iya, coba hal baru aja. Oke, jadi ya itu Mochi Tanwik, itu tadi jawaban dari Nichel ya. Oke, ada satu lagi nih dari Ran NM66 Ila. Apa sih maksudnya nih? Nggak tahu lah gue, Ranggila, gue nggak tahu. Orang gila. Kayaknya gitu deh. Kayak RAN 66 Ila tuh. Ada tuh. Oke, nggak jelas. Kenapa emang nanya? Dia ada 3 pertanyaan, coba gue beli 1 kali ya. Banyak banget nanya. 3 kali nanya cuy. Oh, Lu 1 aja apa? Menurut Nichel nih, sampai kapan sih lu akan berkecimpung di dunia atau pekerjaan lu yang sekarang? kapan ya? Nggak tahu sih gue persisnya kapan. Gue nggak yang kayak memprediksikan oke, gue 10 tahun lagi masih tetap kayak gini kayak gitu. Oh, lu bukan yang kayak rencana gitu? Enggak, karena kayak ya lo lama-lama saingan makin banyak nggak sih? Benar. Makin banyak yang lebih kreatif lagi atau makin banyak yang lebih muda lagi, kayak gitu. Jadi gue nggak tahu. Jadi ya udahlah ya, setelah jalanin aja. Iya, kalau maksudnya kalau untuk sekarang ya udahlah gue jalanin aja. Ini aja dulu sebenarnya. Iya. Oke, terakhir nih Iya. dari audiens sebenarnya. Ada satu nih dari Dimas ANGGR. Apa sih? Anggara, apa sih? Apa Anggri? Kenapa sih zodiak Scorpio selalu dipandang buruk? Sakit tahu nggak katanya gitu. Emang iya ya? Lemah. Tapi iya sih, maksudnya kalau misalnya lo baca-baca, kan banyak tuh account zodiak gitu kan. Ya, Nah, emang Scorpio tuh kayak paling dibully. dibully soal Ya maksudnya soal traitsnya mereka gitu loh. Karena kan Scorpio tuh orangnya gimana ya? Aduh gue juga susah ngejelasinnya. Kalau Scorpio tuh kayak paling apa ya soalnya? paling kompleks Iya, kayak maksudnya orang tuh bakalan susah banget deh ngertiin Scorpio. secara emosional gitu juga. Iya. Oh. Jadi Jadi lu kayak- susah ada mengerti? Susah sih. Gue aja kadang nggak ngerti gue sendiri. Sumpah. Kayak ini gue maunya Sesulit apaan itu, sih? sesulit itu sebenarnya. Sumpah ya.
Nah. Ribet Scorpio. Jadi sarannya tuh lebih kayak udahlah, terima aja udah biasa aja gitu ya. Iya. Ya udahlah. Jadi buat Dimas biasa aja, selalu aja gitu. Nah, ya udah. Nanti udah di penghujung wawancara nih, Cel. Oh ya udah ya. Satu terakhir deh, pertanyaan buat lu. Ketika seorang Nichelle Deriska udah nggak ada di dunia ini gitu, lu udah nggak ada lah. Lu mau dikenal sebagai apa sih? Sebagai gua aja. Lu yang seperti apa? Kayak iya tuh orang nih misalnya lu udah mati nih atau apa. Oh iya. Nichelle tuh dulu gini tau, dia tuh gini. Gue pengen dikenal sebagai orang baik aja sih. Orang baik? Iya. Sesimpel itu? Simpel. Gak ada yang kayak cita-cita lu mau dikenang sebagai apa gitu? Gak mau, gue pengen diingetnya tuh atas kebaikan gue aja. Kebaikan lu pure ya? Pure. Baik semua orang? Iya. Nah, gak ada lebih? Enggak. Serius tuh? Serius. Oke. Terus kalau pengen gak kompleks berarti biasa aja sebenarnya. Ya mungkin kalau soal itunya gue biasa aja. Oh bisa ya, tapi yang lain-lain hal kayak lain gue kompleks. Jadi ya begitulah ya. Ini sisi yang Nichelle mungkin masih biasa aja, cuma mungkin dalam-dalamnya lebih kompleks cuy. Iya. Ya udah, oke. Cel, thank you banget ya. Thank you. Udah mau ngobrol-ngobrol di Bejana di Lotus Siapa program kali ini. Rencananya mau ngapain lagi, Cel? Dikit lagi, Cel. Ada program apakah, proyek apakah? Paling nerusin konten zodiak sih. Fokus sama zodiak dulu. iya, fokus di zodiak sama TikTok lah paling. Oh, TikTok juga digedein juga ya. Lumayan loh TikTok. Ya udah. Sukses buat Nichelle. TikToknya apa tadi TikToknya? Nichelle Deriska. Sama juga kayak Instagram ya. Nichelle Deriska, Instagramnya follow juga yang belum follow, TikTok juga follow. Apa segala macem. Ikutin konten-konten zodiaknya. Thank you Nichelle. Thank you. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. See you. Lotus Siapa berikutnya. Bye.